Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adidio Daniel Stumeang dari kelas FI dengan NIM 220302244043. Di sini saya akan menjelaskan infografis saya dengan tema atau dengan materi tetapan bekas. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu bekas. Bekas merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis, di mana bekas sendiri memiliki sifat keelastisitas, di mana elastis merupakan sifat dari benda yang cenderung kembali ke keadaan semula setelah mengalami perubahan bentuk karena mendapatkan atau karena adanya gaya dari luar, yaitu berupa tarikan, dorongan, maupun tekanan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemui bekas sendiri di dalam spring bed, jam tangan, maupun sepeda motor. Bisa kita ketahui di mana pada umumnya bekas terbuat dari baja. Oke, selanjutnya di sini tetapan bekas berhubungan dengan hukum yang kita kenal dengan hukum Ohm, yang berbunyi jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah bekas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang bekas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Mungkin bisa saya lanjutkan ke persamaan hukum Ohm. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di gambar ini. Ini merupakan contoh dari adanya gaya pada bekas. Untuk persamaan hukum Ohm sendiri yaitu F sama dengan K kali delta X, di mana F yaitu gaya bekas dengan satuan N, K yaitu konstanta bekas dengan satuan N per M, dan delta X merupakan perubahan panjang bekas dengan satuan M atau meter. Bisa kita lihat seperti di gambar, di mana yang di sebelah kiri ini untuk panjang bekas mula-mula bisa kita ibaratkan dengan dengan X0. Kemudian untuk di sini untuk yang di sebelah kanan terjadi perenggangan ketika diberikan gaya, di mana perenggangan atau perubahan panjang bekas bisa kita tuliskan dengan X1, sehingga perubahan panjang bekas dari gambar pertama ke gambar kedua bisa kita tuliskan sebagai delta X. Nah, ketika bekas bertambah panjang ataupun bertambah pendek ketika diberi gaya, kita dapat mencari konstanta bekas itu, di mana konstanta bekas sendiri merupakan besarnya gaya yang dibutuhkan atau yang harus diberikan, sehingga terjadi perubahan panjang sebesar satu satuan panjang. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Untuk satuan internasionalnya sendiri, maksudnya satuan standar internasional untuk konstanta bekas sendiri yaitu N per M. Nah, hubungan antara gaya yang meregang tadi kan kita tuliskan dalam rumus F sama dengan K kali delta X. Hal ini berbeda ketika suatu bekas yang digantungkan mempunyai nilai konstanta bekas yaitu K yang merupakan besar gaya tiap pertambahan panjang yaitu delta X sebesar satuan panjang. Jadi jika bekas yang kita tarik dengan gaya F tangan atau kita tarik menggunakan tangan, maka pada bekas akan terjadi gaya bekas atau FP yang arahnya berlawanan dengan arah gaya atau sigma F, yaitu dimana untuk rumusnya sendiri bisa kita tuliskan FP sama dengan min K kali delta X, sehingga untuk mencari nilai K sendiri yaitu dengan persamaan K sama dengan F kali K sama dengan F per delta X, di mana F yaitu M kali G. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini terdapat grafik hubungan antara perubahan panjang bekas dengan gaya.
Perubahan panjang bekas dan gaya yang bekerja pada bekas mempengaruhi besar nilai energi potensial bekas atau EP. Nah, besar energi potensial bekas sama dengan usaha total yang diberikan untuk meregangkan bekas. Bisa kita lihat di grafik ini, di mana ketika perubahan panjang bekas semakin besar, maka gaya yang ditimbulkan juga akan besar. Artinya, perubahan panjang bekas berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan, sehingga energi potensial yang di grafik ini sama dengan luas kurva. Selanjutnya yaitu mengenai jenis rangkaian bekas. Yang pertama, terdapat susunan bekas secara seri. Bekas yang disusun secara seri memiliki rangkaian yang memanjang dengan gaya terdapat pada bekas yang disusun berakhir. Gaya yang diberikan, ketika diberikan gaya, maka semua bekas akan merasakan gaya yang sama dan mengalami perubahan atau mengalami pertambahan panjang, sehingga untuk konstantanya sendiri bisa kita tuliskan dalam rumus 1/K sama dengan 1/Ks, itu Ks itu artinya konstanta bekas seri, di mana 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah hingga 1/Kn. Kn ini diartikan sebagai seberapa banyak bekas yang kita gunakan. Untuk selanjutnya yaitu susunan bekas secara paralel. Pada rangkaian bekas yang disusun secara paralel, yaitu disusunnya berjajar dengan sebuah gaya yang terhubung semua bekas, atau disusun secara sejajar dengan sumbu X. Pada saat rangkaian paralel bekas ini diberikan gaya, pemanjangan bekas dan gaya yang diberikan dibagi sebanding dengan konstantanya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.